Selanjutnya, materi mengenai hakikat demokrasi di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri itu menganut demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila pada hakikatnya adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat yang tercermin dalam kemerdekaan, persamaan, dan keterbukaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, demokrasi Pancasila itu sebagai wujud penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintah negara. Jadi, merupakan penyelenggaraan di mana yang menjadi anutan, yang menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat pada suatu negara dan juga pedoman sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dalam negara. Jadi demokrasi Pancasila itu notabene itu diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu ada beberapa aspek kehidupan di mana itu meliputi kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, kemudian pertahanan dan keamanan negara. Demokrasi Pancasila yang menjadi norma pelaksanaan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dan pertahanan negara tersebut hendaknya dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila itu kan ada 45 butir tersebut sehingga diharapkan dapat sesuai implementasinya dengan nilai-nilai tersebut. Kemudian terdapat dua landasan pokok yang menjadi dasar dan merupakan syarat mutlak untuk harus diketahui setiap orang yang menjadi pemimpin negara, yang menjadi rakyat, yang menjadi masyarakat, organisasi, partai, keluarga, maupun semua elemen yang ada pada suatu negara. Itu harus mengetahui dua landasan utama. Yang pertama, suatu negara itu adalah milik seluruh rakyatnya. Jadi negara itu adalah milik semua rakyat. Negara Indonesia itu yang memiliki siapa? Ya rakyat Indonesia sendiri. Jadi bukan milik perorangan atau milik suatu keluarga, kelompok, golongan, partai. Dan bukan pula milik penguasa negara. Jadi meskipun negara Indonesia itu dipimpin oleh Presiden Joko Widodo atau pada masanya sekarang ini, itu tidak berarti bahwa negara Indonesia itu adalah dimiliki oleh presiden. Kemudian hal yang kedua yang perlu diperhatikan adalah siapapun yang menjadi pemegang kekuasaan negara pada periode sekarang ataupun kapanpun itu, prinsipnya adalah selaku pengurus masyarakat, selaku pemegang kekuasaan, itu harus bersikap dan bertindak adil terhadap seluruh rakyatnya. Dan sekaligus selaku pelayan masyarakat, yaitu tidak boleh bertindak semaunya, tidak boleh bertindak tidak adil di mana membedakan antara mana golongan tinggi, mana golongan yang lebih rendah seperti itu. Jadi harus memegang teguh dua landasan pokok itu tadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, perlu diketahui ada beberapa prinsip pokok dalam menerapkan demokrasi Pancasila. Itu antara lain, yang pertama, pemerintahan berdasarkan hukum. Dalam penjelasan UUD 1945, itu dikatakan bahwa yang pasal 1 ayat 3 berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Itu sudah tercantum pada ayat 1, pasal 1 ayat 2. Kemudian prinsip pokok kedua, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ini hampir sama seperti yang tadi. Yang ketiga, pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. Nah, jadi dalam mengatasi setiap problema pemerintahan ataupun problema yang ada dalam masyarakat, itu hendaknya dapat diselesaikan melalui jalan musyawarah. Tetapi seperti
kebanyakan dalam implementasinya itu masyarakat jika tidak memiliki titik temu dalam penyelesaian suatu masalah dilakukan melalui voting seperti contohnya saja dalam rapat pembahasan RUU. Nah, misalkan itu sudah diatur semuanya ke dalam UUD 1945, ada berapa persen yang menyetujui, misalkan lebih dari 50% yang menyetujui, berarti RUU itu bisa disahkan seperti itu. Jadi keputusan itu awalnya itu dirundingkan terlebih dahulu melalui forum musyawarah, kemudian pada akhirnya biasanya jika masih 50-50, tidak ada titik temu yang utama, itu dilakukan voting. Kemudian poin yang keempat adalah peradilan yang merdeka. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan atau kehakiman itu merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lain, contohnya presiden, BPK, DPR, DPA, atau lainnya. Jadi terlepas dari badan-badan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Kemudian poin yang kelima, adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Jadi prinsip pokok dalam menerapkan demokrasi Pancasila itu terdapat partai politik, organisasi sosial politik. Jadi namanya partai politik itu adalah suatu partai dalam tata negara itu yang mengurus tentang kekuasaan dalam suatu negara. Jadi misalkan di Indonesia sekarang ini partai yang sedang menjabat dalam pemerintahan itu biasanya disebut dengan partai yang menang dalam pemilu, sedangkan yang lainnya itu merupakan partai oposisi. Jadi terdapat partai oposisi, dengan adanya partai oposisi, jalannya pemerintahan itu akan lebih bisa terarah. Kenapa? Karena dengan adanya partai oposisi, pemerintahan bisa lebih diawasi, bisa lebih transparan jika terjadi sesuatu yang sekiranya menjanggal, yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selanjutnya, prinsip pokok demokrasi Pancasila yang keenam adalah pelaksanaan pemilihan umum. Nah, ini merupakan salah satu pengambilan keputusan dengan menggunakan voting. Jadi pemilihan umum itu dilakukan oleh setiap warga masyarakat, setiap warga negara Indonesia dalam memilih kepala daerah maupun pemerintah, dan juga memilih badan-badan legislatif, biasanya itu dalam 5 tahun sekali. Kemudian yang ketujuh, kedaulatan adalah di tangan rakyat. Nah, ini sudah tertera dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Poin yang kedelapan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, keseimbangan antara hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu tanggung jawab setiap masyarakat dan sudah tertuang itu dalam pasal UUD 1945 bahwa masyarakat itu tidak hanya menuntut hak saja, tetapi juga harus menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Nah, sekarang pertanyaannya, kewajiban masyarakat sebagai warga negara itu apa? Kewajiban masyarakat adalah untuk ikut serta dalam melakukan bela negara, dalam menjunjung nama baik negara Indonesia. Nah, itu merupakan salah satu kewajibannya. Implementasinya secara konkret, secara realnya seperti apa, itu banyak sekali bisa kita jumpai, seperti kalau bela negara, kalau dalam keolahragaan itu biasanya para atlet-atlet yang bisa membawa nama baik ke ranah perlombaan yang lebih tinggi di tingkat internasional itu bisa dikategorikan dalam wujud bela negara juga. Kemudian dari masyarakat yang notabene masyarakat menengah ke bawah, ketika ingin membantu perekonomian keluarga dengan
berwirausaha dengan segala macam cara, di mana memiliki nilai-nilai positif itu sudah termasuk juga dengan upaya bela negara. Membayar pajak tepat waktu itu juga termasuk upaya bela negara, karena mengikuti anjuran atau mengikuti hukum yang atau aturan yang sudah ditetapkan oleh negara itu termasuk ke dalam bela negara. Kemudian poin yang ke-9, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. Nah, ini menjelaskan bahwa ketika suatu negara demokrasi itu memperbolehkan masyarakatnya, warganya untuk bebas dalam mengemukakan pendapat, bebas dalam beraspirasi, dalam berargumentasi, itu mereka diharapkan dapat membatasi dengan apa? Dengan norma-norma yang sudah ada. Contohnya norma ketuhanan, norma yang ada di masyarakat, norma hukum, bisa juga norma susilanya seperti apa, dan norma-norma lain yang bersifat positif yang bertujuan nanti bisa membatasi kebebasan kita dalam beraspirasi. Jadi bebas bukan berarti terlalu bebas dalam artian tidak ikut menjaga privasi orang lain, tapi harus bebas dalam taraf ukurannya sendiri. Kemudian poin yang ke-10 yaitu menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional itu merupakan salah satu wujud dari bela negara dan juga cinta kepada tanah air Indonesia.